Halo semua, salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan saya Bernadetta Kusuma Wijayanti, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Pekalongan, hendak memaparkan aksi nyata dari modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi saya sebagai seorang guru adalah terwujudnya generasi muda yang bereligius, cerdas, berkepribadian utuh, dan berteknologi tinggi. Visi tersebut akan saya wujudkan dalam prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Berikut aksi nyata yang saya lakukan, dimulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, serta yang terakhir adalah tahap refleksi. Di tahap perencanaan, saya terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala sekolah. Kemudian, saya juga berkonsultasi dengan rekan sejawat yang mengajar mata pelajaran yang sama, yaitu kimia. Saya pun juga berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ahli di bidang IT, yang bertujuan untuk berbagi pengalamannya mengenai model atau metode pembelajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, di tahap pelaksanaan, peserta didik melakukan pembelajaran secara berkelompok. Saya meminta peserta didik untuk menggunakan smartphone yang dimiliki di dalam melakukan pembelajaran. Saya memberikan penugasan untuk peserta didik di dalam kelompok untuk mencari materi tentang definisi kimia hijau dan prinsip-prinsip kimia hijau. Setelah peserta didik berdiskusi tentang materi kimia hijau di dalam kelompoknya, saya meminta peserta didik untuk memaparkannya pada teman-temannya di kelompok lain ke dalam bentuk presentasi. Saya memberikan saran kepada peserta didik, pembuatan presentasi dapat salah satunya menggunakan aplikasi Canva. Namun, saya tetap memberikan kebebasan kepada peserta didik saya di dalam pembuatan presentasi boleh menggunakan aplikasi apa saja yang dimiliki oleh peserta didik di smartphone mereka masing-masing. Hasil diskusi kelompok yang telah mereka buat, mereka pun kemudian mempresentasikannya. Nah, berikut ini cuplikan presentasi kelompok 4 dari kelas 10-2. Selamat pagi teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih kalau misal bumi kita ini sedang dilanda krisis, yaitu salah satunya krisis dalam produk kimia yang limbahnya tidak terolah dengan baik. Oleh karena itu, salah satu caranya adalah dengan melestarikan dan melakukan kimia hijau. Tak kenal maka tak sayang, jika sudah kenal maka jangan sayang. Perkenalkan, saya Elanika Purna Putri dari kelompok 4. Saya Gloria Makulina. Saya Maria Alazis. Saya Rido Malunda. Nah, hari ini kita akan mengetahui apakah saja itu prinsip kimia hijau. Nah, sebelum itu, apa sih itu kimia hijau? Kimia hijau adalah pendekatan dalam kimia yang berhubungan dengan bagaimana mendesain produk kimia dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Apa sih pentingnya kimia hijau itu bagi manusia? Seiring berjalannya waktu, populasi manusia akan semakin bertambah. Begitu juga dengan kebutuhan hidup manusia. Akibatnya, produksi pabrik industri kimia akan semakin meningkat, sehingga meningkatkan bahaya dan resiko dari industri tersebut. Maka untuk mencegah hal tersebut, dikenalkannya prinsip kimia
kimia hijau untuk mencegah bahaya yang timbul dari industri kimia tersebut, baik dari proses atau produk kimia yang dihasilkan dari industri tersebut. Nah, ini dia manfaat kimia hijau, yaitu 1. Bebas dari polusi, 2. Lingkungan menjadi lebih asri, 3. Menghindari pemanasan global atau global warming, 4. Tenang dalam menjalankan rutinitas sehari-hari kita, 5. Terhindar dari penyakit lingkungan yang tidak sehat. Nah, ini adalah contoh aktivitas melestarikan lingkungan, yaitu 1. Budayakan menanam pohon, yaitu bisa disebut juga dengan reboisasi. 2. Mengurangi penggunaan bahan kimia. 3. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini salah satu hal sederhana yang bisa kita lakukan mulai dari kelas ini. 4. Tidak menebang pohon secara ilegal, karena hutan-hutan di bumi kita ini sudah banyak yang ditebangi secara ilegal dan tidak bertanggung jawab oleh para oknum yang tidak bisa melestarikan lingkungan yang akan menjadi tempat bagi anak cucu mereka. Nah, apa sajakah 12 prinsip kimia hijau itu? Kita mulai dari yang pertama, yaitu mencegah limbah. Mengutamakan pencegahan limbah ketimbang penanggulangan atau pembersihan limbah yang muncul setelah proses sintesis dan meminimalkan limbah pada setiap proses. Nah, teman-teman pernah dengarkan kalau mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu juga yang kita lakukan pada limbah. Kita lebih baik mencegah limbah yang akan kita buang secara berlebihan daripada kita harus mengobati limbah-limbah tersebut. Misalnya dengan membakar dan lain-lain, itu malah akan merugikan. Memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Mengurangi limbah pada level molekul dengan memaksimalkan jumlah atom dari semua pereaksi yang menjadi produk akhir. Atom ekonomi di sini untuk mengevaluasi efisiensi makai. 3. Sintesis kimia hijau yang bahayanya sedikit. Mendesain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin, mempertimbangkan semua bahan yang berbahaya selama reaksi berlangsung termasuk limbah. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Gloria untuk menjelaskan. Nah, selanjutnya prinsip kimia selanjutnya adalah mengurangi penggunaan bahan kimia. Bahan kimia yang terbuang di lingkungan bisa merusak tanah, air, juga udara. Jadi kalau misal kita buang limbah secara sembarangan itu bisa merusak lingkungan. Bahkan bahan kimia yang tidak diolah dengan baik bisa menjadi racun bagi makhluk hidup, dari tumbuhan, hewan, hingga manusia itu sendiri. Terus, mengurangi penggunaan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari perlu dilakukan guna menjaga lingkungan. Contohnya, mungkin dengan memilih produk dengan label ramah lingkungan, atau mungkin kita bisa mengganti bahan kimia itu menjadi bahan yang alami yang lebih ramah lingkungan. Nah, selanjutnya, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang aman. Menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang aman penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Ini membantu meminimalkan limbah berbahaya, mengurangi risiko toksisitas, dan menciptakan proses yang lebih efisiensi dan berkelanjutan. Mendesain efisiensi energi. Nah, mendesain efisiensi energi dapat mengurangi konsumsi sumber daya, menurunkan emisi gas rumah kaca, dan mengurangi biaya operasional. Terus prinsip ini menyatakan bahwa proses kimia harus dioptimalkan untuk meminimalkan penggunaan energi. Penggunaan energi yang lebih efisiensi berarti lebih sedikit bahan bakar fosil yang dibakar, sehingga mengurangi polusi dan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, contoh dari mendesain efisiensi energi itu mungkin dengan memperbanyak bukaan. Misal kita di rumah memperbanyak ventilasi udara, jadi terjadi pertukaran udara. Terus menghemat penggunaan listrik, air, dan juga menggunakan panel surya. Nah,
selanjutnya yakni menggunakan bahan baku terbarukan. Bahan baku yang bisa diperbarui ini biasanya muncul dari produk pertanian atau alam. Sementara bahan baku yang tidak bisa diperbarui diambil dari fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan mineral. Selanjutnya, mengurangi bahan turunan kimia. Mengurangi bahan turunan kimia ini untuk mengurangi tahapan reaksi tambahan bahan kimia dan produk kimia. Yang kesembilan, menggunakan katalis. Penggunaan katalis ini berperan pada peningkatan selektivitas, mengurangi limbah, waktu reaksi, dan energi dalam suatu reaksi. Kemudian prinsip yang ke-10 akan dibacakan oleh saya. Desain bahan kimia dan produk yang terdegradasi. Secara keseluruhan, desain bahan kimia yang mudah terdegradasi membantu menciptakan sistem produksi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kemudian, menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Metode analisis yang dilakukan secara real time untuk mencegah pembentukan bahaya berbahaya bagi lingkungan. 12. Mencegah potensi kecelakaan. Memilih bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia dan mengembangkan prosedur untuk menghindari kecelakaan. Nah, itu dari kami 12 prinsip kimia hijau. Dan karena itu, terima kasih sudah memperhatikan kami. Kami ucapkan Terima kasih. Sesi pertanyaan. Sebelum itu, apakah ada yang ingin bertanya? Dibuka kami untuk bertanya. Ada yang ingin menambahkan? Yang ala nggak ada ditutup. Jika tidak ada yang ingin bertanya, yang dulu kami tutup dari presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih telah nonton. Berikut ini juga ada contoh presentasi dari kelompok 2 dari kelas 10-2. Nah, pengertiannya itu, kimia hijau adalah suatu pendekatan terhadap perancangan, proses pembuatan, dan pemanfaatan produk-produk kimia sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan bahaya dampak buruk zat kimia terhadap lingkungan termasuk manusia. Jadi itu ya guys ya, kayak kalau misalkan kita nggak nerapin nih kimia hijau ini, nanti tuh kita tuh juga bakalan kena dampaknya. Nah, terus inilah 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama, pencegahan polusi atom. Contohnya, mendasari proses kimia agar menghasilkan produk dengan limbah minimal untuk menghindari terbentuknya produk sampingan yang tidak dibutuhkan. Terus, efisiensi atom. Contohnya, memaksimalkan penggunaan semua bahan dalam reaksi kimia dan mengurangi limbah yang dihasilkan. Nah, Seluruh hasil tugas kelompok kemudian dikumpulkan, boleh berupa file PowerPoint atau berupa link Canva. Berikut ini contoh isi dari hasil tugas diskusi kelompok yang telah dibuat oleh peserta didik. Tahap terakhir adalah tahap refleksi. Setelah melakukan pembelajaran, saya meminta peserta didik untuk menuliskan refleksi. Dari refleksi yang ditulis oleh peserta didik inilah yang juga salah satunya dapat saya pakai untuk kegiatan tahap refleksi saya. Hasil refleksi peserta didik, sebagian besar dari mereka merasa senang karena dengan menggunakan Canva mereka pun juga dapat berlatih hal yang baru mereka coba dengan belajar dan berdiskusi bersama teman dalam satu kelompok. Di tahap refleksi, saya mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran yang saya lakukan agar dapat diperbaiki pada pembelajaran selanjutnya. Demikian aksi nyata ini saya buat. Semoga dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar dari peserta didik. Terima kasih.